Berita terakhir, negara-negara tetangga naik lagi angka COVID-nya. Ada yang menggunakan istilah tsunami bahkan, tsunami COVID kembali. Ada yang tidak menggunakan itu tetapi lebih diplomatis, menggunakan istilah badai tsunami kembali. Singapura contohnya. Di sana usia anak-anak, bahkan menurut berita yang kita lihat, dengarkan dan baca, anak-anak usia kecil itu juga cukup banyak terpapar. Ada sekitar 30-40%, bahkan mendekati 50% yang terpapar. Malaysia sebaliknya, ada cukup banyak yang terkena untuk para usinda atau lansia atau usia indah para lansia. Lalu berita juga menyampaikan, dan oleh karenanya ini menjadi panggilan etis teologis saya dan kami para pendeta, pastor, pemuka agama apapun, dan kita semua khususnya, terlebih keluarga-keluarga, ibu bapak. Walaupun Indonesia dikatakan, ini istilahnya melandai. Jadi bukan istilahnya sudah selesai, sudah tidak ada lagi, tidak, melandai. Tetap mari sebagai anggota keluarga dan menjadi keluarga bagian dari negeri tercinta Indonesia, tapi juga bagian dari penghuni bumi ini, kita tetap menggunakan masker, minimal 3M itu kita jaga, dan vaksin. Masker, vaksin, lebih lagi menjadi bagian kita untuk kehidupan yang dimulai dari keluarga per keluarga kita. Yang lebih lagi indah, ini menjadi bukti kita bahwa Tuhan selalu memberikan hikmat bijaksana, Dia menyertai kita. Saya mohon PPT boleh mengikuti khotbah saya, dan ketika masker dan vaksin sudah kita terus lakukan, khususnya yang memang secara medis dipersilahkan, kita menjadikan ini sebagai bentuk wujud, kalau tema hari ini, untuk kita betul-betul menjadi bagian yang menerima kabar baik itu. Mari saya kasih lihat gambar ini Ibu Bapak yang saya dapatkan juga di internet. Boleh dilanjutkan? Gambar ini. Semua keluarga menuju pada satu titik, seluruh fokus kepada sinar kemuliaan Tuhan. Ada bagian yang indah untuk kita sama-sama bertransformasi, seperti itu ya, reflektifnya mungkin saya ajak. Keluarga-keluarga di GKI Maleo Raya bersama keluarga-keluarga besar umat gereja Tuhan di muka bumi bersama seluruh penghuni bumi, kita manusia menuju kepada sebuah upaya lebih lagi saling membagikan hal-hal yang baik. Ada semangat yang baik, ada upaya transformasi yang menjadi perubahan, bukan perubahan kepada yang tidak baik, tetapi perubahan yang jadi semakin baik. Ini hal pertama. Saya mau awali firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, keluarga-keluarga. Kabar baik untuk keluarga. Jadi ketika semuanya diperjuangkan dengan baik, dimulai dari semangat kita untuk terus mempertahankan, komit walaupun sudah melandai, tetap waspada. Walaupun sudah kelihatannya baik, evaluasi. Negara-negara tetangga, bahkan negara yang katanya sudah sangat superpower, bisa naik lagi COVID-nya. Hal ini menjadi bagian kita juga secara iman, ibu bapak dan jemaat,
ketika Paulus dan Silas mendapatkan tsunami atau badai pergumulan yang dari Tuhan, versi pada saat itu. Ada banyak orang yang tidak suka karena ekonominya terganggu, jualan dagang niaga pasarnya itu terganggu. Ada banyak pihak juga yang pengikut-pengikutnya sudah mulai meninggalkan mereka dan mengikuti Paulus dan Silas, padahal Paulus dan Silas tidak pernah untuk menyatakan itu pengikut-pengikut. Tetapi semua orang yang makin banyak itu mengikuti Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dengan berbagai cara politis, dan berbagai cara yang kelihatannya sosial dan sangat baik, mereka dicap sebagai pengganggu ketentraman kehidupan bersama. Mereka dimasukkan, dijebloskan dalam penjara. Cerita ini sudah sangat kita kenal, bukan? Tetapi bagian kita adalah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Paulus dan Silas dalam penjara pun, ini dia, bertransformasi tadi. Mereka tetap melihat ada begitu banyak hal yang baik. Mereka berdoa, mereka bernyanyi dalam penjara. Bahkan Ibu Bapak, catatan secara biblika, mayoritas surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu ditulis dari dalam penjara. Orang kalau di dalam penjara manusiawinya itu sangat tertekan, sangat diisolasi, sangat kehilangan, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan banyak orang. Orang-orang teman, sahabat, dan khususnya juga keluarga sepertinya meninggalkan. Lalu ada kepedihan, ada kepiluan, ada kerapuhan yang makin muncul. Paulus tidak tuh. Paulus enggak. Seluruh ton isi dari kalimat-kalimat surat-surat Paulus itu benar-benar kuatnya luar biasa dan menjadi strum energi kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan strum energi yang tertransfer ini, Ibu Bapak, ini juga yang membuka mata hati si kepala penjara dan keluarganya. Coba lihat ayat ke-28, kita kembali ke Kisah Para Rasul 16 kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan nyaring. Jadi dia berteriak. Ketika gempa bumi itu terjadi, kemudian sepertinya semuanya jadi terbuka, pintu-pintu penjara terbuka, yang merupakan tanggung jawab untuk terus menjaga itu oleh si kepala penjara, para penghuni, kalau bahasa sekarang, para warga binaan itu harus tetap ada dalam penjara. Kepala penjara mengira bahwa mereka sudah pada kabur. Tapi Paulus segera menyatakan salah satu kabar baik. Dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ibu Bapak bayangkan Paulus itu kalau menurut catatan, dia di penjara bersama Silas di bagian paling bawah dalam penjara. Jadi paling gelap, sulit sekali ada pencahayaan. Ya. Waktu kepala penjara udah ketakutan, dia sudah bingung, waduh, saya pasti dipecat apalagi dihukum mati ini, karena saya nggak bisa lagi tanggung jawab dengan warga binaan, para penghuni penjara, dan dia mau bunuh diri. Dikatakan tadi menghunus pedangnya. Menghunus itu siap-siap untuk membunuh dirinya. Pada saat itulah kalimat tadi dikatakan, "Jangan celakakan dirimu." Jemaat Maleo Raya, keluarga-keluarga Kristus, jangan celakakan dirimu. Ada begitu banyak pemikiran kita yang sebetulnya tidak sesuai dengan keinginan dan sabda Tuhan. Kalau kita berkata di tengah pandemi ini, kami tetap sebagai keluarga yang percaya kepada Kristus,
Saudara-saudara, saya mau Anda juga percaya oleh karenanya dengan waktunya Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Allah Bapa dan urapan Roh Kudus, percayalah juga kepada rancangannya Tuhan dan pemberlakuannya itu. Penggenapan Tuhan diproses kita, dibentuk, dimurnikan di tengah pandemi ini. Ada banyak gempa bumi dalam tanda kutip. Tiap hari kita harus lebih elastis. Gereja-gereja harus bisa lebih bersikap untuk lebih lagi indah. Karena ketika ada peraturan baru yang tentu pemerintah mengeluarkannya karena segala sesuatu keadaan memang dibutuhkan untuk pencegahan, untuk kemudian lagi di dalam mengelola kita hidup berdampingan dengan baik dengan virus COVID-19 dan varian-varian baru ini, alfa, beta, delta, bahkan MU yang terakhir, dan kemudian banyak sekali kemungkinan lain. Maka kita diingatkan oleh Tuhan, jangan celakakan dirimu. Pakai masker, vaksin, pola hidup. Saya tidak akan pernah bosan-bosan, nggak pernah jera-jera, karena ini yang terpenting sekarang ini. Daripada saya khotbah hal-hal yang kelihatannya Anda bilang sudah tahu, sudah ngerti, ya oke lah. Tapi mari kita sama-sama masuki bagian gambar ini mengingatkan kita lebih lagi indah. Sesakit apapun penderitaan Paulus, ibu bapak itu gambarnya masih agak lebih manusiawi. Walaupun udah gimana gitu ya, mereka memang seperti itu kurang lebih, tidak pakai handuk tetapi minta maaf hanya celana dalam saja, tetapi maksud saya kakinya itu ada yang mencatat secara arkeologi dan juga secara sejarah Alkitab bahwa kaki mereka dan tangan mereka itu seperti jadi tanda silang, jadi merentang kiri dan kanan, kakinya juga demikian. Nah, kalau sesuka-sukanya kepala penjara atau siapapun yang memenjarakan mereka itu kalau menyiksa mereka, kaki itu dan tangan itu bisa ditarik begitu keluar dan itu sakitnya bukan main. Tidak sekedar dipasung, tapi di tengah penderitaan itu Bapak Ibu Paulus berhasil tetap menemukan kegembiraan kabar baik. Nah, ini dia yang saya mau katakan. Ini refleksi dan kita petik madu firman Tuhan. Halo keluarga, bagaimana kabar keluarga-keluarga kita? Teman-teman muda, bapak, ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga, apa kabar? Kita tadi saling salam damai. Benar hatimu damai? Benar rasionalmu damai? Jangan-jangan masih galau, masih bete, ya, masih penuh dengan ada kemarahan. Halo, kita udah bulan Oktober ini loh. Oktober itu triwulan terakhir untuk setahun kita, 2021. Mari alami pencerahan dalam Tuhan. Sebentar lagi juga kita akan genap, bukan berarti berdoa pandemi akan terus menerus, tidak. Tapi refleksinya perjalanan hidup keluarga kita. Mari anggota-anggota keluarga sadari, selain ini triwulan terakhir, Oktober, November, sebentar lagi Natalan, tahun baru. Sebentar lagi juga kita akan genap 2 tahun pandemi secara global. Secara global, dan itu tidak main-main. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan karena Dialah tidak hanya sebagai sumber, tetapi Dialah sang kabar baik itu. Tarik kepada Yosua. Tadi baca kita, saya sengaja bergantian kemudian kita baca terakhir untuk konteks Yosua bareng-bareng. Ayatnya yang ke-15, ini dia. Ini sangat terkenal, lihat. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ada seperti tongkat estafet pendelegasian dengan cara bertanya, kalau menurutmu, kalau menurut Anda, kalau menurut keluarga Anda, memang gak baik beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah nama Tuhan. Nih, lihat, koma. Pilihlah pada hari ini
Jadi setelah penawaran, pendelegasian, oke, sekarang kamu pilih. Tetapkan, dan ada sebuah ketegasan yang mau dipanggil, yang dari Tuhan kita dipanggil keluarga-keluarga Kristus. Pilihlah pada hari ini Maleo Raya, pilihlah pada hari ini keluarga-keluarga Maleo Raya, pilihlah pada hari ini anggota-anggota keluarga Maleo Raya, pilihlah pada hari ini di bulan keluarga, di bulan misi kita, kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Ibu bapak, ada Allah ilah yang saya sudah katakan sejak awal. Apa betul masih ada damai? Jangan-jangan yang ada adalah kemarahan, gerasak gerusuk. Bagaimana dengan sekolah anak-anak? Bagaimana dengan kuliah anak-anak? Bagaimana kuliah kami? Teman-teman remaja, pemuda yang sekolah, yang kuliah. Pemerintah juga mengatakan bahwa secara bertahap ke depan dan sudah mulai dilakukan proses pembelajaran tatap muka. Semuanya sibuk menyiapkan segala sesuatu, tetapi yang paling heboh adalah ya di WA group, di Insta, dimanapun. Apa ia udah siap? Bagaimana dengan guru-gurunya, udah vaksin belum? Kepala sekolahnya sendiri udah belum? Bagaimana kesiapan kampus? Dan macam-macam. Kalau hanya kita berpaut dengan itu, maka kita hanya dibawa oleh sungai Efrat dan menyembah Allah ilah di seberang sungai Efrat. Belum lagi yang masih berjuang untuk usaha bisnisnya, mulai lagi sejak kemarin mulai ada terpuruk dan mulai mau bangkit lagi, dagangnya mulai lagi, bisnis barunya mungkin, usaha baru. Selain yang bekerja, yang mayoritas kemarin di online, di WFH, home, dan sekarang sudah mulai lagi hybrid untuk dengan juga online, tetapi juga masuk ke office. Ada juga yang sudah mulai full, bahkan ada yang mulai lagi bagaimana untuk berganti-ganti, dan banyak hal. Yang kemarin kita ribut, aduh yang online, yang home bilang enakan office, yang office bilang enakan home. Ya ada juga yang bilang ya campur-campur. Kalau ini terus akan menjadi bagian kita, kita akan juga menjadi menyembah Allah orang Amori dalam tanda kutip. Artinya kita jatuh kepada seluruh ketakutan kita sendiri, Allah ilah yang kita bangun sendiri, dan kemudian kita lalai dan makin jauh dari Tuhan, jauh dari kabar baik. Ayo tarik kembali, balik lagi ke koridor kita. Yosua, firman Tuhan mengingatkan, tetapi aku dan seisi rumahku. Mari sama-sama katakan sama saya ayat yang sudah kita kenal ini. Ulangi kata-kata saya, teman-teman, Bapak Ibu pelayan Tuhan di gereja, di gedung gereja, dan khususnya keluarga-keluarga, kekasih-kekasih Kristus yang saya hormati, sayangi di rumah masing-masing. Ya, bareng-bareng semua Bapak, Ibu, anak, ya, orang tua. Tetapi aku dan seisi rumahku, katakan. Aku dan seisi rumahku. Sekali lagi dengan hatimu. Tetapi aku dan seisi rumahku. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari dalam bulan misi dan bulan keluarga ini khususnya, Bapak Ibu saja keluarga-keluarga yang membaca dan mengulangi kalimat tadi, saya tidak ikut sebagai komit kita. 1, 2, bareng-bareng keluarga. 3, katakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yes, ini yang baru namanya bulan keluarga. Ada kesepakatan, ada kepastian, tapi juga ada kerinduan untuk, nah ini dia, ini yang kedua. Kalau sudah terima kabar baiknya dibagiin dong. Jangan keep sendiri aja. Kalau Anda cuma pegang sendiri berkat dari Tuhan, buat saya aja, buat kami aja, kabar baik itu adalah buat saya aja, buat keluarga kami aja, maka percuma bulan keluarga ini. Mari kita betul-betul sekarang membagikan itu. Keluarga
yang membagikan kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik cinta. Makin respect, menghargai dalam keluarga, saling menghormati. Anak-anak makin respect sama orang tua, tetap melihat orang tuanya kerja sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan keluarga di tengah tantangan pandemi. Sebaliknya, orang tua juga respect sama anak-anak, lihat anaknya walaupun online yang kadang membawa kebosanan, proses pembelajaran online bikin bete, bikin jadi bosan, tetapi terus mau belajar walaupun diingatkan, tetapi juga diberi semangat. Komunikasi suami dengan istri, dengan cinta kasih, di mana seringkali ada gesekan-gesekan yang bisa membuat kita jadi hilang damai. Jangan, balikan lagi dalam kasih dan cinta kasih Kristus. Baiklah untuk supaya ada humor dalam keluarga. Bikin kegembiraan tadi, hati yang gembira adalah apa Bapak Ibu? Obat. Bikin bawa yang sederhana untuk menjadi kesukacitaan seperti nyala lilin yang kita nyalakan ini. Gambar ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ingat, kita ngingetnya kepada apa? Christmas bukan? Tapi jangan tunggu nanti Natal. Nyalakan lilin itu di bulan keluarga ini. Nyalakan lilin ini di bulan misi ini. Sekarang harus menjadi anggota keluarga, pribadi-pribadi anggota keluarga, per-keluarga, tapi keluarga besar GKI Maleo Raya dan kita sebagai manusia di atas muka bumi. Tuhan, tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang belum saya persembahkan bagi kemuliaan akan kabar baik-Mu? Tuhan, apa yang belum kami persembahkan di gereja GKI Maleo Raya dengan seluruh kegiatan pelayanannya, tapi juga bersama lingkungan RT RW kami Tuhan di sini. Karena RT RW mulai juga kompak sekarang karena pandemi, jadi saling lebih peduli, saling memerhatikan. Apa yang aku belum persembahkan dalam pekerjaan, tugas dinasku, karyaku, dalam bisnisku, dalam dagangku, dalam setiap keseharian. Tuhan, apa yang belum aku lakukan kepada dosen kami, kepada guru-guru kami. Di beberapa TikTok ada sesuatu inspirasi itu ya, di beberapa Insta juga dibagikan. Tiba-tiba muridnya sepakat di Zoom, satu Zoom kelas, tiba-tiba muridnya sepakat semuanya matiin kamera. Kaget dosennya, kaget gurunya. Ini apa ini? Siapa yang salah ini? Saya apa gimana ini? Kok kalian pada mati semua video camnya, kameranya? Tidak taunya ada surprise. Ketika sama-sama dibuka, mereka sama-sama membuka dan kemudian mereka menuliskan kalimat thank you. Ya, terima kasih dosenku, terima kasih guruku. Kami menyayangi, kami menghormati, kami mengasihimu. Thank you Prof untuk kebaikanmu. Yang begini-begini ini yang membagikan kebaikan itu. Saya mau Anda membawa tangisan sukacita, kelegaan bagi orang lain. Saya mau kita keluarga membawa kebangkitan dari kerapuhan-kerapuhan kita. Ada cinta, ada kasih. Anak-anak kita akan lebih lagi siap untuk sekolah atau kuliah tatap muka kalau mereka merasa dicintai, dikasihi. Orang tua kita, mereka akan siap untuk kembali lagi kerja office. Kalau mereka siap untuk merasa bahwa dicintai, dikasihi dalam keluarga. Virus ini hanya bisa ditaklukkan, kalau boleh dikatakan dengan mengelolanya, dengan cinta kasih di dalam Tuhan. Kasihi kemudian meluas kepada tetangga. Bagikan terang, jangan hanya dinyalakan di mimbar gereja GKI Maleo Raya. Bagikan, jangan tunggu nanti deh malam kudus sunyi senyap. Itu kan momen kita.
Christmas is family, tapi family harus mulai dari hari ini. Jangan tunggu Natal. Bagikan. Pada tetangga, pada teman, pada sahabat. Saya mau bilang ini Bapak Saudara. Kalau kita belum mencintai, mengasihi orang lain, khususnya yang berbeda, suku, agama, bahkan ras, bangsa, maka sebetulnya kita belum layak disebut sebagai keluarga kabar baik, cinta kasih Tuhan. Ada satu lagu, saya mau cuplikan lagu yang saya ciptakan ini untuk menjadi refleksi sejenak. Bahwa sebelum sampai kita mencintai, mengasihi dengan real nyata, maka sebetulnya iman kita masih perlu dipertanyakan. Kita maknai, refleksikan dengan menikmati lagu ini keluarga-keluarga. Panggilan Tuhan untuk kita adalah saling mengasihi. Sesungguhnya hati tak gerak mencinta Tuhan, tidak sejati benar menyembahnya sampai kita mencintai tetangga di sekitar, mengasihi sesama manusia. Panggilan Tuhan untuk Panggilan kita adalah saling mencintai dan untuk mengasihi. Matius 22:37-40 bukan? Mengasihi Allah dengan segenap. Dan mari keluarga, mengasihi sesama manusia. Dan ini kabar baik yang luar biasa, itu inti dari ajaran Kristus. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Penulis yang sama, Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat. Melihat itu merasakan dan melihat Kristus hadir, melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kabar baik itu perbuatan baik, dan memuliakan Bapamu yang sorga. Yosua memastikan, hari ini aku dan seisi rumahku
Paulus bersama Silas membawa kabar baik itu walaupun mereka dipasung di dalam penjara yang paling bawah. Jangan lakukan untuk bunuh diri. Kami masih di sini. Ada kesempatan, tetap ada pengharapan di tengah pandemi kita hari ini. Temukan yang baik. Kegembiraan-kegembiraan dilestarikan dalam keluarga. Dan bawa itu bagi banyak kehidupan banyak orang. Selamat menjadi keluarga-keluarga yang menghadirkan kabar baik. Karena sudah menerima kabar baik. Salam keluarga yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara